Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Triwulandari dari Prodi Teknik Industri Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang K3. Di unit 1, Peraturan Perundang-Undangan K3. Pemerintah terkait K3. Yang pertama, Peraturan UAP tahun 1930. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1973 tentang pengawasan atas peredaran, penyimpanan, dan peredaran pestisida. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1973 tentang pengaturan dan pengawasan keselamatan kerja di bidang pertambangan. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 1979 tentang keselamatan kerja pada pemurnian dan pengolahan minyak dan gas bumi. Memberikan saran tentang pembuatan peraturan perundangan K3. Perusahaan atau karyawan yang tidak memenuhi peraturan yang ada melakukan pemenuhan peraturan perundangan K3. Memberikan informasi terkait tentang K3 terhadap karyawan. Melaporkan ketidaksesuaian dengan peraturan perundangan K3. Setiap karyawan yang tidak menggunakan APD akan mendapatkan sanksi. Unit 2. Menyelesaikan masalah K3 di tempat kerja. Mempersiapkan penyelesaian masalah K3. Mengumpulkan informasi masalah K3 yang terjadi. Mengklarifikasi dan mendokumentasikan saat terjadi kecelakaan pada kerja. Diinformasikan kepada ahli K3 dan P2 K3 perusahaan. Mengidentifikasi permasalahan yang ada di pabrik. Masukan pada penyelesaian masalah K3. Mendiskusikan masalah yang ada dan mencari solusinya. Diadakan rapat setiap 1 bulan sekali. Mendiskusikan hasil penyelesaian masalah K3 secara efektif. Hadir setiap adanya konsultasi atau rapat masalah K3. Unit 3. Partisipasi dalam proses konsultasi dan komunikasi K3. Memberikan kontribusi tempat kerja. Selalu berpartisipasi atau hadir dalam setiap adanya pertemuan rutin di pabrik. Memberi kontribusi untuk memperoleh dan menyampaikan informasi dengan isu-isu K3. Berkontribusi dalam mensosialisasikan dan mengkomunikasikan informasi mengenai pentingnya K3. Adapun tanggung jawab atas personalia atau relevan yaitu personal spesialis K3. Unit keempat, kontribusi dalam penerapan sistem manajemen K3. Kontribusi pengolahan informasi dan data K3. Pabrik roti memberikan informasi mengenai pengolahan dan informasi untuk menghindari terjadinya kesalahan. Memberikan kontribusi dalam penerapan strategi sistem K3. Pabrik roti bertanggung jawab untuk mendistribusikan informasi baru mengenai peraturan yang standar perundangan. Mendukung integrasi K3 ke dalam seluruh pendekatan manajemen. Memelihara dampak dari K3 adalah ketika terjadi kecelakaan kerja, sehingga kecelakaan itu terjadi akibat kebocoran gas atau earphone yang rusak. Mengidentifikasi dampak dari rencana perusahaan di tempat kerja dan saran untuk mengidentifikasi risiko yang timbul. Penempatan bahan B3 pada tempat yang tidak terawat. Karyawan yang melanggar aturan K3 dengan tidak menggunakan APD. Kurangnya SDM, pengawasan, serta pendokumentasian. Mengidentifikasi dampak dari semua perubahan dalam mengelola K3 dan memberikan saran. Memantau data informasi yang datang dari berbagai sumber wajib dipantau dan dianalisis dampak-dampaknya terhadap pengendalian resiko K3. Saran-saran untuk mengatasi masalah tersebut dapat dilakukan peningkatan konsolidasi dan koordinasi kepada semua karyawan agar penerapan SMK3 berjalan dengan baik. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.